Halo, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Nicholas Tadensius dengan nomor NPM 210611377. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi material kaca. Langsung saja ke slide berikutnya. Pertama, ada pengertian kaca. Kaca merupakan bahan atau zat yang tembus terhadap cahaya dan jernih, yang terbentuk jika tanah kersik dalam bentuk pasir kuarsa, kapur, dan soda dilebur menjadi satu. Kaca juga mengandung silika atau pasir, potasium, dan bahan kimia lain yang semuanya dicampur kemudian didinginkan sehingga menjadi keras dan licin. Nah, berikut ini ada komposisi utama dari kaca, yaitu pertama pasir kuarsa atau pasir putih dengan persentase 58,6%. Selanjutnya soda dan potas dengan persentase 21,5%. Kapur 10,4%, dolomit 10%, dan yang terakhir sulfat atau feldspar dan lain-lain dengan persentase 3,5%. Berikut ini adalah contoh produk kaca. Selanjutnya, proses pembuatan kaca secara singkat. Yang pertama yaitu kaca ditarik. Kaca yang cair kemudian ditarik keluar di atas sebuah skoci dan langsung ditarik oleh roll-roll yang berhadapan ke arah atas. Tebal dari kaca ini dapat diatur karena roll-rollnya juga dapat diatur. Proses ini merupakan cara yang paling mudah untuk membuat kaca. Yang kedua ada kaca yang dituang ke sebuah cetakan. Jadi kacanya ini dituang ke dalam sebuah cetakan yang sudah dibuat. Pada proses ini, kaca yang sudah cair langsung dituang ke dalam cetakan. Cetakannya ini berupa talam yang besar dan sangat licin, yang terbuat dari bahan besi. Tinggi dari pinggiran talam inilah yang menentukan tebal dari sebuah kaca. Untuk membuat kaca yang bermotif, proses ini paling cocok. Ketiga yaitu proses pembuatan kaca apung. Pada proses ini, cairan kaca mengapung di atas cairan timah selama proses pembuatan berlangsung. Tebal dari kaca ditentukan oleh banyaknya cairan kaca dan juga kaca dihasilkan pada proses ini memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya digunakan sebagai cermin atau etalase yang ada di toko-toko. Ini salah satu contoh membuat kaca yaitu cara yang dituangkan ke sebuah cetakan. Ini cetakannya. Selanjutnya, penggolongan tebal dan fungsi kaca. Penggolongan tebal secara umum ada tiga, yaitu tebal tunggal dengan tebal 0,8 sampai 1,8 mm, biasanya untuk peralatan lab dan cermin. Kedua, tebal ganda dengan tebal 1,8 sampai 4 mm, biasanya digunakan untuk jendela-jendela yang ada di rumah dan juga beberapa parabot. Yang ketiga, tebal rangkap dengan tebal 5 sampai 7 mm. Biasanya digunakan untuk etalase yang ada di toko-toko dan juga penyekat ruangan, penyekat antar ruangan di rumah-rumah atau di bangunan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi kaca, yaitu untuk memantulkan bayangan. Biasanya terdapat pada cermin. Jadi pada cermin itu kaca dapat memantulkan bayangan benda ataupun orang yang ada di depannya. Kedua, sebagai alat memperindah atau mempercantik. Kaca ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah hiasan, misalnya hiasan yang ada di rumah, atau juga sebagai penyekat ruangan ini, karena dapat digunakan sebagai hiasan. Ketiga, dapat sebagai alat untuk membiarkan cahaya matahari masuk. Nah, di beberapa rumah ada beberapa orang yang dengan sengaja memasang kaca pada atap rumahnya. Tujuannya yaitu agar membiarkan cahaya matahari ini masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya ada sifat-sifat dari kaca. Sifat kaca sebagai jendela yang terkena energi matahari dalam bentuk cahaya dan panas. Frekuensi cahaya termasuk sinar terungu antara 200 sampai 770 nm, sedangkan frekuensi panas termasuk inframerah 770 sampai 3000 nm. Kaca berfungsi sebagai perangkap panas karena frekuensi panas atau gelombang pendek 700 sampai 3000 nm dapat menembus kaca dan memanasi bagian dalam gedung. Tetapi bahan yang dipanasi akan berfrekuensi gelombang panjang 3000 sampai 100.000 nm yang tidak dapat tembus kaca lagi.
Untuk menghindari tembusnya energi panas ini, maka digunakan kaca yang dapat menyerap panas dan juga kaca yang dapat memantulkan panas. Kaca yang menyerap panas atau yang biasanya berwarna dapat menyerap antara 30-40% panas. Sedangkan kaca yang dapat memantulkan panas, yang biasanya itu kaca yang berlapis-lapis, dapat memantulkan kurang lebih 40% panas. Di samping dua sistem tersebut, terdapat juga sistem kombinasi atau kaca yang menyerap panas dan memantulkan panas. Jadi, kacanya itu dikombinasikan fungsinya, yang dapat menghindari masuknya panas sampai kurang lebih 75%. Jadi, setelah dikombinasikan ini, kemampuannya menambah sekitar kira-kira 30-an persen. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa hal ini akan mengurangi masuknya cahaya sampai kurang lebih 45%. Hal ini berarti luas jendela harus ditambah menurut dari faktor tersebut. Yang terakhir ada jenis-jenis kaca, warna dan motifnya, yaitu yang pertama kaca bermotif atau yang biasa kita kenal dengan kaca mozaik. Dari potongan-potongan kaca yang direkatkan atau digabungkan, sehingga didapatkan gambar perincian menurut rencana umum yang memuat pembagian warna perpotongan dengan ukuran yang sebenarnya. Kedua, ada kaca sepuhan atau kaca yang permukaannya diperkeras sehingga jika pecah atau hancur akan berbentuk kristal dan tidak tajam. Ketiga, ada kaca bertulang atau reinforced glass. Pada waktu menuang kaca cair, dimasukkan kawat logam ke dalam massa kaca cair sehingga diperoleh kaca yang diperkuat. Kaca ini biasanya sangat kuat ya. Keempat, ada kaca lapis atau laminated glass yang terdiri dari dua lapisan kaca atau lebih. Kaca-kaca yang dibuat ini dengan cara mengapung. Di antara masing-masing lembar kaca terisi lapisan solid atau getah. Selanjutnya, kaca tiruan atau kaca akrilik. Kaca tiruan ini dapat digunakan sebagai kaca pengaman, walaupun tidak digolongkan sebagai jenis kaca karena terbuat dari plastik. Keenam, ada kaca buram atau pembuatannya dilakukan dengan cara mengecat pelat kaca dengan bubur tepung dan setelah itu dikerjakan dengan pesawat penyembur pasir atau dengan cara gosok tangan. Ketujuh, ada kaca berwarna yang dibuat dengan cara penuangan dan mencampur zat-zat tertentu atau pigmen-pigmen warna yang mengakibatkan kaca menjadi berwarna. Dan yang terakhir, ada kaca bunga es. Biasanya dibuat dengan cara melapisi kaca dengan bubur perekat yang berdaya rekat tinggi, sehingga setelah kering, dipecahkan kresik pada permukaannya dan diperolehlah gambar-gambar serupa dengan bunga es. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.